Mas Boy, kita sapa dulu Selamat di pagi. pemirsa di rumah ya. Selamat pagi, semangat pagi Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kembali lagi dengan kami ya di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Bersama saya Clara dan Saya Boy Abidin. Wah, Ya, hari oke. ini kita Sebenarnya nggak asik banget deh. kenapa Mas Aduh, Boy? sebentar ya. Duduk dulu, duduk Sebentar dulu. ya. Astaga, ini kenapa Sebentar ya. begini? Aduh, sebentar ya. Oh, Akbar. Sakit banget ya Mas Boy ya? Sakit nih, kayaknya nggak tahu ada masalah dengan pencernaan dari tadi malam sih, sebenarnya rasanya udah nggak enak. Kenapa muncul? Nggak tahu, ada nyeri-nyeri di sebelah sini di bawah, tapi kadang-kadang juga nyeri-nyeri di atas gitu. Kayaknya Waduh, agak kemarin komplikasi salah ya. makan Lokasinya atau apa ya. gitu. Makan apa? Makan bendungan? Enggak kan? Nggak mungkin ya, kan gede banget ya. Aduh, nggak tahu deh apa yang Aduh, dimakan, nggak ditahan, jelas. tahan. Tapi kayaknya keluhan seperti ini udah beberapa kali sih. Tapi Ya. kayak kalau dari tempatnya tuh kayak usus buntu ya Mas Boy ya? Jangan dong, jangan usus buntu. Kalau usus buntu kan harus operasi nanti. Waduh, ya. apa karena lambungnya yang bermasalah ya? Mudah-mudahan sih itu. Ya. Oh jadi bisa milih ya? Ya. Bisa milih Mas Aduh, Boynya ya? pemirsa mudah-mudahan hari ini sehat semua ya pemirsa ya. Jadi Iya kalau nih. pemirsa punya masalah kayak saya ini, masalah di pencernaan, memang kita harus cari tahu Harap-harap lebih pasti. cemas, tapi bingung juga nih, ini sebenarnya penyebabnya karena di lambungnya kah atau usus buntunya? Terus kalau usus buntu tuh nggak bisa pakai Google Maps atau Waze gitu ya? Udah tahu buntu masih tetap jalan Buntu gitu kan? tetap jalan terus, ini biasanya lagi ngaco kali ya pemirsa ya. Oke, dan membedakan antara penyakit dispepsia atau si apendisis atau usus buntu ini seperti apa ya Mas Ya, Boy ya? betul. Jadi Susah topik gampang, kita kan? nih pemirsa, topik kita kali ini adalah mengenai dispepsia ya dan usus buntu ya. Ini suatu hal yang memang berkaitan di saluran pencernaan ya. Betul Nanti sekali. kita Dan punya dua orang kedatangan narasumber. dua narasumber. Yes. Yang pertama itu ada Dr. Aditya Chandra SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, yang tentunya akan membahas tuntas terkait dengan dispepsia atau sakit lambung ini ya Mas betul Boy ya. sekali. Dan nanti ada dokter bedahnya, ada dokter Suprayadi Chandra, spesialis bedah. Jadi ini kita bicara nanti dari sisi bedahnya, kita bicara dari sisi penyakit dalamnya. Betul, apakah penyakit usus buntu ini harus dioperasi selalu? Seperti apa ya penanganannya ya? Ya, jadi pemirsa jangan bingung ya. Kalau Betul. pemirsa mau tanya silakan nih kirim pertanyaan pemirsa kemana nih, Clara? Ke Instagramnya @halodoktertvri. Pokoknya kirimkan sekarang, karena nanti pada segmen terakhir kita akan membahas juga dan membalas ya tentunya pertanyaan dari para pemirsa di Ya, rumah. jangan kemana-mana, terus saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Masih di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah ini terkait appendicitis ya, Yes. dan juga dispepsia ini seperti apa? Daripada bingung langsung saja kita panggilkan ya Mas Ya, Boy ya. betul sekali. Narasumber kita yang pertama, Dr. Aditya Chandra SPPD, spesialis penyakit dalam. Halo Dokter Chandra. Selamat datang Dok di Halo Selamat datang Dokter Chandra, Silakan silakan duduk, duduk Dokter Chandra. Terima kasih nih jauh-jauh datang dari Bekasi ya Dok ya. Iya, Wah, Dok. Oke, luar biasa. membantu untuk mengedukasi nih pemirsa dimanapun Betul. Anda berada mengenai tadi kan saya ini ada keluhan nggak enak di perut ya. Ini nggak tahu lambungnya, nggak tahu ini masalah pencernaan yang lainnya gitu. Ya sebenarnya kalau lambung itu apa sih gejala khasnya Dokter Chandra? Ya. Lambung memang mungkin sering pasien atau kita awam sering menyebutnya penyakit lambung atau sering juga dispepsia. Oke. Dispepsia itu secara artinya rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Artinya rongga perut dibagi ada bagian atas, ada yang tengah, ada yang bagian bawah. Lebih Oke. atas itu lebih ke arah lambung. Oke. Nah, jadi secara umum biasa masyarakat sering nyebutnya apa dispepsia. Oke. Itu keluhannya yang paling sering ya mual, rasa nggak nyaman di ulu hati, terus sendawa juga bisa, rasa panas di ulu hati, lebih ke arah penyakit lambung sebenarnya. Ya, dokter punya gambarnya atau bagannya anatominya kayak apa nih? Biar pemirsa juga lebih jelas, mungkin Iya, bisa ada. dibantu dengan slide dok? Bisa. Mungkin langsung kita ke gambar aja dok, boleh Siap. di Ya, itu? terima kasih. Ya. Ini dispepsia ya. Ya. Nah, definisi dari dispepsia itu rasa tidak nyaman yang berasal dari perut atau abdomen bagian atas. Rasa tidak nyaman itu bisa berupa ada nyeri epigastrium, itu nyeri ulu hati, kembung, cepat kenyang, mual, muntah, sendawa, atau rasa terbakar di bagian ulu hati. Dapat dilihat di sini bahwa pembagian dari rongga perut
perut itu dibagi jadi ada 9. Nah, yang dimaksud bagian atas tuh yang 3 teratas ini. Jadi dapat dilihat bahwa yang paling sering bagian yang perut kanan atas, bagian ulu hati sama perut kiri atas. Oke. Nah, itu yang kita sebut dengan pengertian definisi dispepsia. Jadi perut tidak nyaman dari bagian Jadi perut bagian nyerinya atas. hanya di atas. aja. Ya, sesuai definisi Kalau memang yang saya bagian rasakan atas. nih sekarang nih sakitnya kayak dari bawah, tapi juga di atas juga sakit. Bisa. Itu Jadi, masuk dispepsia atau ada kemungkinan lain? kalau terkait keluhannya nyeri bagian atas, dispepsia. Tetapi yang perut bagian bawahnya juga harus dipikirkan yang lain. Artinya Oke. mungkin ada penyakit yang lain. Oke. Kombinasi nih Mas Boy Ya, ya kayaknya jangan ya. deh, jangan deh. Aduh, jangan sampai. Oke, silakan dilanjutkan dokter. Ya, saya lanjutkan. Nah, penyebab dari dispepsia ya ada 2 faktor utama dan faktor lainnya. Faktor utama ini semua sebenarnya ke arah lambung. Faktor utama itu pertama gangguan motilitas gastroduodenal, artinya gangguan pergerakan dari saluran pencernaan itu sendiri. Yang kedua juga ada bisa infeksi H. pylori. Ini mungkin infeksi Helicobacter pylori. Kuman ini nih tahan asam. Artinya biasanya kalau kuman masuk ke asam, kena ke asam lambung cenderungnya biasanya mati. Kuman, tetapi beda dengan kuman Helicobacter pylori ini, dia tahan dengan asam. Sehingga sering mengakibatkan keluhan di lambung. Kemudian faktor asam lambungnya itu sendiri, ada hipersensitivitas visceral, artinya permasalahan dari bagian saraf di lambungnya, atau yang terakhir juga ada faktor psikologis, ini faktor utama. Faktor-faktor lainnya itu bisa genetik, gaya hidup, dari pola makan, itu juga lingkungan, diet, dan riwayat infeksi gastrointestinal sebelumnya, atau riwayat infeksi saluran pencernaan sebelumnya. Ya, jadi kalau lihat dari penyebab-penyebabnya ini ya, jadi pemirsa bisa dibaca di sana bahwa memang bukan hanya serta-merta makanan saja ya. Iya. Kadang kan orang berpikir, oh ini sakit mah ini gara-gara salah Salah makan. makan benar Iya. dok. Ya memang banyak penyebabnya. Bisa genetik juga berpengaruh, lingkungan juga bisa. Gaya Genetik hidup yang juga. seperti apa dok? Artinya misalnya orang tuanya, bapak ibunya punya masalah lambung atau seperti apa dok yang dimaksud dengan genetik Ya. itu dok? Terkait genetik sebenarnya bisa juga seperti itu, artinya orang turunan juga bisa, tetapi memang tidak selalu. Tapi mungkin memang riwayat sebelumnya mungkin orang tuanya punya riwayat sakit lambung atau riwayat lambungnya luka, mungkin ke anaknya mungkin lebih cenderung terkena penyakit lambung lebih besar dibanding yang tidak ada riwayat sebelumnya. Ada kaitannya nggak dok dengan pola makan di keluarga itu? Artinya memang orang tuanya atau ayah ibunya suka makan yang merangsang lambung gitu ya, artinya bermasalah dengan lambung yang terlalu pedas, terlalu asam dan segala macam, atau memang ada faktor dari kelemahan dinding lambung itu sendiri? Terkait genetik ya, kalau orang tuanya cenderung suka makan yang tadi makan makanan pedas apa, yang ke anaknya belum tentu sih, belum tentu pasti kena lambung juga. Tetapi memang mungkin lebih resiko untuk kena penyakit lambung lebih besar. Oke. Mungkin itu. Ya, lanjut dok, mau dok. Nah, ini penyebab dari dispepsia itu sendiri. Jadi ada banyak, salah satunya yang pertama dari stres. Stres juga bisa, stres atau cemas berlebihan itu juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Kemudian dari visceral hypersensitivitas, itu artinya ada gangguan dari sarafnya. Kemudian ada reflux gastroesofageal, itu yang menyebabkan juga asam lambungnya meningkat. Ada inflamasi di lambungnya. Kemudian ada permasalahan juga di bagian lambungnya terkait sama pengosongan lambungnya yang nggak bagus. Kemudian ada permasalahan di lambungnya yang cenderung lebih besar, over distended, itu juga bisa. Paling sering karena tadi mungkin karena makanan juga bisa penyebabnya. Paling sering makanan. Oke, ya jadi kalau kita bicara, nah ini sebentar dokter dulu mau nggak sebentar dok. Ada beberapa istilah dalam mungkin yang pemirsa juga mungkin sering baca di media sosial atau di internet gitu ya. Ada disebut gastritis, ada disebut dispepsia, ada disebut dengan GERD, ada disebut banyak sekali definisi untuk penyakit lambung. Ini sebenarnya semua memang berbeda-beda atau sama dok? Secara luas itu kita sebutnya dispepsia. Oh, karena secara dispepsia luas itu diagnosa secara umum. Oke, jadi ini induknya gitu. Induknya dispepsia. Kemudian kalau terkait GERD, mungkin sering dengar juga pemirsa, GERD itu lebih berkaitan sama klinisnya. Jadi ada keluhan seperti rasa terbakar di dada dan ada regurgitasi atau rasa pahit atau asam di mulut. Itu terkait sama GERD. Terkait gastritis sebenarnya itu
diagnosa setelah ada hasil pemeriksaan endoskopi. Artinya ada luka di lambung, biasa ada luka lecet di lambung dan itu bisa diagnosanya gastritis. Tapi secara umum memang diagnosa besarnya itu dispepsia. Jadi itu bahasa medisnya. Kalau bahasa awamnya, Dok? Bahasa Sakit awamnya mah? sakit mah. Itu dispepsia maksudnya. Dispepsia. Oh. Itu termasuk dispepsia. Oke, ya. Monggo, Dok, lanjut, Dok. Ya, jadi jelas ya pemirsa ya. Jadi kalau saya gampang-gampang udah saya punya masalah dengan mah gitu ya. Artinya dispepsia ya. Artinya dispepsia. Oke, lanjut, Dok. Nah, ini untuk terkait diagnosa, diagnosis dispepsia itu ada 2, dispepsia organik sama fungsional. Kalau organik ini sebenarnya ada permasalahan di lambungnya, jadi jelas biasanya setelah melewati pemeriksaan lebih lanjut seperti endoskopi. Jadi ada luka, ulkus gaster itu ada luka atau tuka, kemudian ada gastritis erosif, ada luka karena di lambungnya, dan semua ini karena ini hasil temuan dari endoskopi setelah pemeriksaan. Kemudian ada yang kedua, dispepsia fungsional. Nah, ini lebih ke arah klinis sebenarnya. Sesuai diagnosanya, kombinasi dari 4 gejala. Yang pertama, rasa penuh setelah makan, mudah kenyang, nyeri epigastrim atau nyeri ulu hati, dan rasa terbakar di ulu hati yang cukup parah, sehingga mengganggu aktivitas biasa. Dan terjadi setidaknya 3 hari per minggu selama 3 bulan terakhir dengan onset minimal 6 bulan. Nah, ini untuk secara umum tentang dispepsia fungsional. Artinya kita belum ada temuan dari endoskopinya. Tapi rasa penuh setelah makan, emang kan setelah makan pasti penuh, rasa penuh. Bedanya apa, Dok, kalau setelah makan kita merasa penuh? Setelah makan tapi cepat penuhnya. Jadi baru makan sedikit, gampang penuh. Dan ini ada durasi, ada waktunya ya, Dok ya? Iya. Artinya kalau belum masuk kriteria waktu ini berarti bukan sesuatu yang dispepsia? Dispepsia. Kita harus cari yang lain juga, penyebabnya yang lain kan bisa. Kalau faktor usia bisa pengaruh nggak, Dok? Artinya anak-anak bisa nggak, Dok? Anak-anak kemudian punya masalah dengan dispepsia gitu, Dok? Atau dengan lambungnya? Dispepsia. Dispepsia bisa terjadi pada siapa saja sih, mau berapapun bisa. Tetapi memang kalau pada anak-anak jarang ya, mungkin nggak terlalu banyak kasusnya. Lebih seringnya pada dewasa. Artinya semua kembali, kalau dewasa kan udah pola makannya udah biasanya tidak teratur. Terus faktor-faktor yang lain juga bisa mempengaruhi, lingkungan, faktor merokok juga bisa, alkohol itu juga bisa mempengaruhi. Jadi keluhan seperti dispepsia ini. Lanjut, Dok, boleh, Dok? Ya. Nah, mungkin langsung ke tata laksana ya. Ini gambarnya banyak sekali ya. Ada PPK 1, PPK 2, 3. Nah, ini pelayanan di fasilitas kesehatan yang memang berbeda-beda ya, Dr. Chandra ya. Jadi untuk informasi gimana nih? Silakan, Dok. Ini saya tampilkan sebenarnya untuk biar kita tahu ya tentang dispepsia itu tata laksananya bagaimana. Jadi dispepsia yang belum kita investigasi selama 3 bulan atau lebih, artinya ada permasalahan di dispepsia, nyeri, ngerasa tidak nyaman di perut bagian atas, kita harus melihat yang pertama evaluasi tanda bahaya. Tanda bahaya ini apa saja? Yang pertama penurunan berat badan, kemudian ada disfagia progresif atau nyeri menelan yang progresif, ada muntah yang rekuren atau persisten, ada perdarahan saluran cerna, kurang darah, anemia, demam, riwayat keluarga kanker lambung, itu perlu pemeriksaan selanjutnya endoskopi. Endoskopi. Udah level lebih tinggi lagi ya, Dok, ya? Kita perlu evaluasi endoskopi apabila ada tanda bahaya. Tetapi bila tidak ada tanda bahaya, biasanya endoskopi nanti kita terapi dulu dengan istilahnya terapi empiris. Artinya dengan pengobatan dulu, baru setelah itu dilihat responnya selama 2 minggu. Kalau 2 minggu membaik, kita lanjutkan terapinya. Tapi bila tidak membaik, pertimbangkan untuk endoskopi. Oke, Dokter Chandra boleh duduk sebentar ya, Dok ya. Ini pertanyaannya, kan tadi salah satu penyebabnya juga karena bakteri H. pylori ya, Helicobacter ya, Dok ya. Itu dengan endoskopi bisa kelihatan ataukah ada pemeriksaan lainnya untuk bisa melihat bahwa penyebabnya karena si Helicobacter pylori ini. Tapi jangan dijawab dulu ya, Dok ya, karena ada mulai setelah yang satu ini. Pemirsa silakan dicerna dulu tadi informasi dari Dr. Chandra ya. Kita mau jeda dulu sebentar, terus saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik.
pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya tentunya pemirsa tadi sudah ada informasi mengenai masalah lambung, dispepsia nih kata Dr. Chandra ya. Jadi kalau pemirsa mau bertanya silahkan kirim pertanyaannya di Instagram kita @halodokter_tvri. Ya. Nah tadi pertanyaan Clara gimana tadi sama Dr. Chandra? Kan salah satu penyebabnya karena Helicobacter pylori ya, Dok Chandra ya. Jadi kalau seandainya dengan endoskopi itu apakah bisa melihat penyebabnya karena si bakteri tersebut ataukah ada pemeriksaan lainnya untuk melihat oh ini memang ada si Helicobacter gitu, Dok. Ya, Helicobacter pylori ini merupakan kuman yang memang tahan asam lambung. Dia bahkan dengan kondisi asam lambung malah makin subur kumannya ini. Artinya malah makin berkembang biak dan sering menimbulkan gejala. Nah, untuk pemeriksaannya memang standar bakunya kita dengan endoskopi melalui biopsi. Jadi pada saat endoskopi dilakukan pemeriksaan biopsi dan didapatkan dicari apakah ada kuman H. pylori itu atau tidak. Tapi untuk pemeriksaan lain sebenarnya ada kayak urea breath test, artinya dengan kayak tes nafas buat melihat apakah ada kuman dari H. pylorinya, tetapi bukan standar bakunya. Standar bakunya tetap dengan biopsi saat endoskopi. Berarti kombinasi endoskopi ditambah dengan biopsi. Ya, tapi menarik nih pertanyaan Clara mengenai kuman-kuman. Ya, ada beberapa minuman yang katanya itu mengandung kuman baik, ya lactobacillus segala macam itu. Bagaimana pendapat Dr. Chandra mengenai itu? Bolehkah dikonsumsi atau haruskah dikonsumsi atau bagaimana, Dok? Ya, kalau untuk kuman lactobacillus itu bisa dikonsumsi sebenarnya, tapi itu lebih kayak ke pencernaan yang usus halus. Oke. Jadi kalau ke lambung sebenarnya karena itu kan kuman yang memang seharusnya ada dalam pencernaan. Yeah. Artinya dengan minum itu sebenarnya nggak ada masalah untuk memperbaiki kondisi dalam saluran pencernaan itu sendiri. Artinya tidak ada masalah. Itu kan termasuk kuman yang tanda kutip kuman baik lah. Artinya untuk pencernaan itu sendiri. Jadi oke ya Dok ya, rekomend ya. Jadi bisa karena ada juga yang tanya, kok kita lagi sehat-sehat suruh minum yang kuman gitu. Itu kuman yang baik. Jadi kalau mereka masuk ketemu Helicobacter pun nggak akan temenan. Nggak jadi bestie, tenang aja. Tapi kalau seandainya orang lagi kambuh asam lambungnya itu boleh minum susu, kan basah ya sifatnya ya. Jadi netral nggak Dok kalau kayak gitu? Ya terkait susu sebenarnya ya bisa saja sih sebenarnya, karena kan kondisi asam lambung ya tadi pH-nya itu kan asam sekali ya untuk lambung itu. Jadi memang lebih disarankan memang minum sesuatu yang basah. Kayak kondisi basah itu memang untuk mencegah biar supaya kondisi asam lambungnya nggak makin tinggi. Ya, makin tinggi. Bisa dengan obat-obatan salah satunya. Mau susu juga bisa dengan yang kondisi atau minuman yang pH-nya basah, itu juga kadang bisa untuk menurunkan keasaman lambung. Oke, berarti palu basah juga bisa kali palu basah dari Makassar itu ya, makanan Makassar ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Dokter slide-nya. Ada slide lagi Dok, silakan Dok. Ya, tinggal sedikit. Ya ini tadi, kemudian dengan endoskopi, kita lanjutkan dengan endoskopi. Setelah endoskopi, dilihat lagi ada nggak temuan saat endoskopi. Yang tadi bisa dengan endoskopi bisa ketemu luka, atau sesuatu misalkan harus perlu biopsi. Nah, apabila hasilnya ada luka atau sesuatu, maka disebutnya dispepsia organik. Tetapi bila saat endoskopi tidak ditemukan apa-apa, normal, disebutkan dengan istilah dispepsia fungsional. Yang selanjutnya, nah mungkin ini yang sering ditanyakan ya, terkait dispepsia fungsional, artinya mungkin saat temuan endoskopi normal, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, modifikasi diet. Itu pola makan tetap harus dijaga. Kemudian lihat gejalanya. Lebih gejalanya kemana? Ada rasa terbakar atau rasa penuh. Semua dua yang ini ke gejala dari dispepsia itu. Prinsip pengobatannya dengan PPI. PPI itu proton pump inhibitor. Itu obat yang buat mengurangi produksi asam lambungnya. Artinya dia mencegah supaya asam lambungnya nggak berlebihan. Nah, dilihat pengobatannya, responnya dilihat 4-8 minggu. Tetapi untuk dispepsia, ini pengobatannya nggak perlu rutin. Artinya memang bila setelah sembuh nih 4 minggu, ya setelah itu sembuh, stop obatnya. Artinya tidak perlu dilanjutkan lagi. Dilanjutkan apabila ada keluhan.
Ya, Oke. silakan Dr. Chandra. Ini pemirsa mungkin kalau lihat diagram-diagram disampaikan Dr. Chandra kayaknya panjang banget gitu ya. Tapi ada satu poin yang mungkin tadi juga menjadi pertanyaan saya adalah mengenai tindakan endoskopi. Kan tadi dokter mengatakan bahwa untuk mendiagnosa kita perlu endoskopi dan segala macam. Nah ini tindakan endoskopi itu bagaimana sih dok tindakannya? Maksudnya apakah dengan pembiusan, apakah sakit, apakah mahal dan segala macam. Mungkin dok, silakan informasinya dok. Terkait endoskopi itu memasukkan alat sebenarnya, alat yang seperti panjang tuh seperti pipa, tapi ujungnya ada kameranya. Oke. Nah, kamera itu dimasukkan ke dalam rongga mulut sampai ke lambung. Nah, untuk pemeriksaan itu biasanya pasien dibius. Oke, jadi Artinya ditidurkan ya. ditidurkan dulu, setelah itu ya tiduran pasiennya, kemudian dilakukan pemeriksaan endoskopi itu dimasukkan selang yang ada kameranya. Oke. Dilihat untuk sampai dari mulut sampai ke rongga mulut sampai ke lambung. Oke. Pertanyaannya sakit nggak dok? Benar. Kalau dibius harusnya enggak. Enggak ya. Karena udah Berapa banyak- lama Berapa pemeriksaannya lama? dok? pemeriksaannya sih mungkin sekitar setengah jam. Karena oke. kan untuk Cepat proses ya? masuk, ya termasuk cepat pemeriksaannya. Oke. Dan ini sudah ada di fasilitas pelayanan kesehatan mana aja dok? Artinya untuk endoskopi. Endoskopi memang belum semua tempat ada. Oke. Artinya memang biasanya hanya rumah sakit yang cukup besar ya, rumah sakit besar-besar yang biasanya ada. Kalau di daerah biasanya belum ada Belum terkait ada. endoskopi Oke. ini. Tapi itu memang sesuatu yang untuk memastikan begitu ya, Iya. ada masalah apa di lambungnya begitu dok Iya. ya. Standar Pencernaannya. bakunya Standar memang baku. dengan endoskopi. Oke. Tetapi kalau memang fasilitas tidak ada endoskopi, bisa dengan terapi empiris tadi. Oke. Yaitu dengan pengobatan dulu, Ya. nanti dievaluasi ulang. Kalau Oke. memang dengan pengobatan membaik, lanjutkan Selesai. pengobatannya, Ehe. atau kalau ada keluhan lagi baru diobatin lagi. Oke. Tapi kalau tidak membaik, perlu pertimbangan untuk dirujuk ke spesialis Yes. yang lebih tinggi, Ya. konsultan yang Jadi message yang ingin disampaikan Dr. Chandra, jangan pesimis dulu kalau di tempat Anda tidak memungkinkan melakukan endoskopi. Betul. Masih ada upaya dengan cara diberikan obat. Ya, Obat-obatan. kalau punya obat membaik, oke, syukur alhamdulillah. Tapi kalau memang belum dan memang berulang mungkin ya masalah lambungnya, mungkin kita harus lanjut dengan pemeriksaan endoskopi lebih tadi. tinggi. Harus Ya. menabung untuk berlayar ya. Iya kan Mas Boy? Nggak bisa di cover BPJS kan dok, endoskopi dok? bisa. Bisa di cover. Kabar baik nih berarti Iya, untuk iya, pemirsa kabar ya. baik. Nah ini tapi bicara masalah lambung, bicara masalah pencernaan. Tadi kan saya sakitnya ini masih bingung antara sakit di ulu hati atau sakit di Bagian bawah bawah gitu ya. usus Apa ya. ini karena salah makan atau karena ada infeksi dan segala Waduh, macam. jangan sampai Mas Boy. Ya saya Iya. mikir-mikir nih kalau sering-sering sini, jangan-jangan usus buntu nih ya. Waduh. Daripada mikir-mikir Ya, ya, kayaknya kita harus berapa-berapa nanya kita langsung langsung panggil ya. aja nih berarti Ya. ya narasumber berikut kita ya, yakni Dr. Suprayadi Chandra SPB, dokter spesialis bedah. Ya, Halo kita Dokter panggil Dr. Supra. Supra. Yes. Dokter Dr. Supra, Chandra, selamat boleh kita datang sebut. di Halo Ya, Dokter. pagi, Pak Clara. Ya, mari silakan duduk Dr. Silakan duduk, Chandra. Dokter. Chandra lagi Dokter salah. Supra, Nah, ya. Dokter Supra. Gak salah sih Mas Boy ya, Iya, tapi di iya. sini kita punya 2 Chandra berarti ya. Iya, ada 2 Chandra. Ini satu Chandra penyakit dalam, satu Chandra penyakit bedah. Ini dari rumah bedah. sakit yang sama. Saya nggak sebut nama rumah sakitnya ya pemirsa ya. Silakan lihat aja di baju mereka ya. Oke. Baiklah. Ya ini tadi kan saya sakit nih Mas Supra ya. Jadi saya ini bingung kok kayaknya di bawah tapi juga ada kerasa nggak enak di atas. Ini gimana nih mengenai ini apakah mungkin usus buntu atau gejala usus buntu kayak apa sih? Mungkin nggak sakit di ulu hati juga? Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Boy, Mbak Clara. Ya, memang gejala usus buntu itu awal terjadinya memang tidak langsung, biasanya tidak langsung ke nyeri perut ke arah sebelah kanan bawah. Mungkin gejala gastrointestinal yang lain yang bisa timbul, misalnya awalnya muntah, ya, lalu tidak rasa begah atau tidak enak di daerah ulu hati, Iya, iya. lalu kadang-kadang juga nyeri juga di daerah pusar. Nanti setelah beberapa hari baru dia timbul gejala khas, yaitu nyeri di perut sebelah kanan. Nah, kadang-kadang Oke. bukan hanya dipencet saja, ditekan saja perut sebelah kanan dia sakit, kadang-kadang berjalan pun kadang-kadang dia sakit. Jadi harus agak sedikit membungkuk dan menekan perut yang sebelah kanan, seperti itu. Jadi untuk gejala yang Mas Boy katakan mungkin saja bisa terjadi usus buntu. Itu Wah. gejala usus buntu mungkin bisa. Oke, artinya gejalanya memang artinya seperti kemana-mana gitu? Atau memang kemana-mana dok maksudnya dok? Bukan, karena ini masalah persyarafan dari terjadinya usus buntu itu memang tidak langsung biasanya langsung ke ini. Karena kalau sudah terjadi nyeri sebelah kanan itu biasanya nyerinya itu sudah gejala khas, sudah pasti itu usus buntu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya masih di daerah yang belum khas ke usus buntu di sebelah ulu hati atau di pusar itu mungkin baru gejala awalnya saja. Dan bisa saja itu bukan usus buntu tapi
seperti yang Dokter Chandra bilang itu gejala dispepsia juga bisa. Dispepsia ya. Jadi pemirsa harus memperhatikan betul ya gejala sakitnya atau keluhan yang dirasakan gitu dok ya. Ya kalau mulai dari tengah tiba-tiba terus langsung nyerinya di kanan, nah ini jangan-jangan ini kerjaannya dokter Supra gitu ya. Tapi dokter Supra jadi penasaran penyebab utama dari usus buntu ini apa sih ya dok ya? Karena kan ada yang sebutkan juga kalau kebanyakan makan cabe, biji. Makan cabe, makan jambu batu, kan dimakan pokoknya ada bijinya. biji-bijian Gitu. kalau dimakan bisa menyebabkan usus buntu, itu benar atau Jadi apa, gini dok? Mbak Clara, jadi prinsipnya kenapa bisa terjadi usus buntu adalah adanya sumbatan pada lubang usus buntu itu sendiri. Lubang usus buntu itu sendiri secara normal itu ukurannya hanya 0,5 sampai 0,4 mm. Nah, kalau misalnya terjadi sumbatan, itu bisa menimbulkan sumbatan pada aliran mukosa daripada usus buntu itu sendiri, sehingga ususnya itu akan membesar, melebar. Nah, sumbatannya bisa banyak macam. Jadi bisa karena pola makan yang kurang baik, ya, ada infeksi pada usus besar sebelah kanan, atau mungkin kadang-kadang kotoran yang keras menyumbat dinding saluran usus buntu itu, sehingga bisa menimbulkan gejala usus buntu. Yes, oke. Pemirsa makin bingung kan? Nah, Iya, nanti benar. supaya lebih jelas, Dokter Supra akan menjelaskannya dengan slide Slide-nya, ya. betul. Tapi kita mau mengingatkan dulu Iya. ya untuk pemirsa ya yang was-was nih kayaknya. Yang mungkin tadi yang disampaikan saya merasakan nih dok. Iya, Gitu kan. jangan-jangan usus buntu. Ini Betul, jangan-jangan jadi saya cuma sakit mah aja. Betul sekali Mas Boy. Jadi untuk memastikan boleh langsung segera ya kirimkan pertanyaannya lewat Instagramnya @halodoktertvri. Benar, Ya, Mas Boy, oke. Ini untuk menjawab pertanyaan Anda semua, jangan kemana-mana ya. Pemirsa terus saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Waduh, ini kita masih pada semangat ya Mas Boy Betul. tentunya membahas tentang dispepsia dan juga usus buntu. Dan nanti supaya lebih jelas lagi penjelasan dari Dokter Supra, oke silakan Dokter Supra dengan bantuan slide. Silakan dok. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu secara anatomis. Usus buntu itu panjangnya kurang lebih 10 cm dan secara histologi itu sama sebenarnya, sama dengan dinding usus besar, ya. Dan di di ususnya itu terdapat kelenjar getah bening atau kita sebut dengan lymph node, ya. Nah, pada orang-orang tertentu, misalnya pada bayi itu lymph node-nya sedikit. Kalau pada orang dewasa relatif lebih banyak dan pada orang lanjut usia akan lebih sedikit, ya. Lanjut. Nah ini kembali ke pertanyaan yang dari Mbak Clara katakan, kenapa sih bisa jadi usus buntu? Sebabnya karena adanya obstruksi atau sumbatan pada saluran usus buntu. Sebabnya apa? Nomor satu yang paling besar adalah hiperplasia kelenjar getah bening. Jadi ada pembesaran atau penebalan kelenjar getah bening pada usus buntu. Yang kedua bisa karena fekolit. Fekolit ini adalah kotoran keras yang menyumbat saluran usus buntu. Lalu bisa juga tadi yang dikatakan benda-benda asing misalnya kayak biji cabai atau apa, tapi itu sebenarnya kebetulan. Oh. Prinsipnya itu adalah karena kotoran kerasnya itu yang menyumbat. Lalu yang berikutnya adalah karena dia kinking atau memuntir seperti itu, ya. Nah, Dokter Supra, sebelum menjelaskan lebih lanjut, ini sebenarnya usus buntu bisa dicegah nggak dok? Nah, tidak bisa dicegah. Tidak bisa Tidak bisa dicegah. dicegah, tapi kita bisa meminimalkan risiko. Oke. Ya, meminimalkan risiko seperti misalnya, tadi kan saya bilang katakan ada kotoran yang keras. Jadi kita harus bagaimana caranya supaya pola defekasi kita atau pola buang air besar kita bisa lancar. Oke. Seperti misalnya kita perbanyak minum air putih, ya. Yang kedua, bisa kita juga banyak makan makanan yang berserat tinggi, ya. Yang ketiga kita banyak berolahraga, sehingga pola defekasi kita juga lebih cepat, lancar, yang kita sebut dengan passing time. Passing time kotoran itu untuk bisa terbuang, seperti itu. Ya. Sama satu lagi juga jangan lupa jaga pola makan. Artinya gini, jangan makanan yang kotor atau kurang bersih, kurang higienis. Jajan sembarangan gitu Jajan maksudnya. sembarangan, Oke. karena akan menimbulkan infeksi atau peradangan usus.
Seperti itu, ya. Itu bisa menjadi pemicu untuk terjadi masalah betul. pada Bisa usus buntu. memicu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah semua orang bisa kena terkena atau usus pasti kena usus buntu? Tidak semua bisa terkena. Jadi kembali lagi kepada hal yang pertama, resiko-risikonya itu Iya. bisa terjadi kalau misalnya ada sumbatan pada dinding usus buntu itu. Iya. Jadi tidak semuanya bisa terkena. Oh, Gitu. oke. Tapi semua orang punya usus buntu ya? Semua orang punya usus buntu dan usus Oke. buntu hanya ada satu. Hanya satu, Iya. tapi tidak semua orang bisa terkena gitu Betul, ya. betul Oke. sekali. Yes. Silakan Silakan lanjut, Dok. dokter. Nah, ini secara patofisiologi kita tahu bahwa usus buntu ada yang akut, ada yang kronis. Nah, pada fase akut ini, yang awalnya adalah nyeri di daerah epigastrium karena ini terjadi rangsangan atau sakit pada visceral, ya, pada Saraf. pada syaraf di plexus soleacus, sehingga nyerinya awal-awal itu ada di daerah umbilikus atau di daerah pusar atau di daerah ulu hati, ya. Lalu ada gejala-gejala intestinal lain seperti mual muntah, juga bisa terjadi demam, seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, baru nanti setelah peradangan makin berlanjut, dia akan timbul nyeri di daerah perut sebelah kanan. Nah, kita sebut dengan sakit yang sifatnya somatis. Nah, itu terjadi peritonitis lokal, yaitu atau infeksi pada pada dinding perut, ya, disebabkan dengan tanda-tanda nyeri pada saat penekanan, ya, nyeri tekan, nyeri lepas, nyeri ketuk, segala macam. Itu nanti dokter bedah yang akan memeriksanya, seperti itu. Nah, kita juga akan melakukan penanya jawab kepada pasien, ya, apakah ada riwayat-riwayat seperti ini, lalu nanti diikutin dengan pemeriksaan penunjang yang lain, gitu. Bisa dengan pemeriksaan appendikogram, ultrasound, seperti itu. Jadi untuk menyingkirkan gejala-gejala penyakit yang lain, ya. Nah, ini insidennya pada bayi itu jarang terjadi, meningkat pada usia dewasa muda lalu menurun pada usia lanjut. Nanti akan kita jelaskan kenapa begitu. Nah, usus buntu bisa dicegah nggak? Tidak ada pencegahan, tapi kita bisa mengurangi resikonya. Oke. Seperti itu. Yes. Ya. Nah, ini masuk ke tindakan. Nah, Ke sebelum tindakan, tindakan, Dok, duduk ya. dulu, Dok, monggo, Dok. Baik. Saya mau tanya nih ya, kalau pemirsa juga mungkin bertanya-tanya, kalau ada sakit di perut, kita datangnya kemana dulu, penyakit dalam atau ke bedah? Gimana, Dokter Chandra? Ada orang sering butuh, kayak ada nyeri tengah malam, tiba-tiba nyerinya di perut gitu ya, datang ke UGD gitu misalnya. Terus kemudian ini masalahnya ke penyakit dalam dulu atau bedah dulu, atau boleh salah satu atau gimana? Baik. Kalau tanya ke saya, mungkin seringnya pasien tuh datangnya mungkin kebanyakan ke penyakit dalam dulu. Oke. Karena mungkin dari sisi pasien kalau langsung ke bedah, identiknya mungkin langsung kayak Operasi. mau operasi. Ya, Mungkin ya. ke penyakit dalam. Dari penyakit dalam biasanya kan prinsipnya anamnesa, kita tanya ke pasien keluhannya bagaimana, pemeriksaan fisik, artinya kita periksa lebih mengarah kemana. Ya sama mungkin kalau memang ada pemeriksaan penunjang. Nah, cuma memang kalau dari penyakit dalam misalkan curiga ke arah usus buntu, yang tadi gejalanya seperti yang tadi, biasa penyakit dalam akan konsultasi juga ke dokter bedah. Bedah, oke. Gimana? Tapi mungkin nggak, ini pertanyaan saya nih, mungkin nggak tadinya emang usus buntu, tapi kemudian diobati sembuh gitu ya. Kemudian dia nggak dilakukan tindakan pembedahan, mungkin nggak, Dokter Supra? bisa jadi iya. Jadi biasanya kalau misalnya datang ke IGD, dikatakan ada sakit mah atau mungkin ada radang usus, biasanya kan diberikan antibiotik. Iya, betul. Jadi yang tadinya sudah terjadi inflamasi atau peradangan pada usus jadi sembuh, sehingga sumbatan dan tekanan pada saluran usus buntu itu akan berkurang. Sehingga gejalanya juga akan berkurang juga. Oke. Jadi mungkin bisa tadinya memang usus buntu diberikan pengobatan antibiotik bisa mereda sakitnya, tetapi itu penyakitnya akan kembali timbul lagi biasanya. Dan kalau hilang timbul seperti itu akan timbul namanya penyakit apendisitis kronis. Oh, Ya. jadi ada yang emergency yang akut, ada juga yang kronis. Ya. Tadi Dokter Supra menyebutkan 10 cm ya panjang dari Kurang lebih, ada yang lebih, ada itu yang- sumbatan berapa senti baru bisa dikategorikan, oh ini cocok untuk dibedah gitu?
Oh, bukan untuk masalah berapa sentinya, Yang Mbak tersumbatnya Clara. itu ya? Ya, nggak, bukan masalah itu. Masalahnya adalah klinisnya. Jadi Oke. dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan penunjang. Atau anamnesa sudah nyeri banget sebelah kanan bawah, lalu kita pemeriksaan fisik ternyata ada defense muskular atau curiga ada abses di usus di usus buntu. Lalu dengan peningkatan daripada leukosit yang lebih dari 13.000 atau 15.000, nah itu kita harus segera operasi gitu loh. Mengancam jiwa berarti Mengancam ya? jiwa. Nah Karena ini nanti kalau misalnya kumannya- ada pasien yang takut operasi, ini ada pasien yang takut operasi, masih mungkin nggak kalau tidak operasi dok? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu Bahayanya akan apa dok? membahayakan. Membahayakan jiwa sekali karena kuman-kumannya itu akan menjalar ke seluruh tubuh, ke dalam Oke. sirkulasi darah, kita sebut dengan sepsis. Seperti itu oke. berbahaya sekali. Yes, Kalaupun dia nanti sembuh setelah pengobatan terapi segala macam, nanti resiko ke depan jangka panjangnya akan besar sekali. Seperti Oke. satu perlekatan usus, Ya. kedua ada infeksi luka operasi. Ya, ya. Kalau misalnya dinding usus buntunya itu rapuh, bisa terjadi fistula enterokutan namanya. Jadi ini jawabannya sekali. intinya pemirsa nggak usah takut kalau dokternya mengatakan memang Bu ini ada usus buntu, Ya. Ibu harus operasi. Ini sebenarnya untuk menyelamatkan ya. Betul, Untuk menyelamatkan karena memang- bukan berarti ini cari-cari kerjaan gitu kan. Enggak, dokter juga mau istirahat ya, Ya Mas cuma Boy ya. satu nih, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa nih. Ada orang kita daripada saya tiba-tiba sakit usus buntu, udahlah belum ada gejala, belum ada keluhan, saya operasi aja tuh diangkat aja usus buntunya, itu gimana menurut dokter Supra? Jadi nggak ada keluhan apa-apa, tapi Nggak ada kan keluhan tadi apa-apa. katanya setiap orang punya usus buntu, Iya. ada risiko dia kena radang atau usus buntunya Iya. meradang. Nggak ada keluhan, nggak ada apa, kemudian diangkat aja usus buntunya. Sebenarnya tidak bijak seperti itu. Tidak bijak, Ya, oke. karena memang kalau misalnya kita tidak ada gejala seperti itu, kita tidak boleh untuk melakukan operasi usus buntu. Iya. Karena memang secara insiden itu dari 15 orang itu mungkin satu aja yang terkena usus buntu itu. Ya jadi saya pikir tidak bijak kalau misalnya tidak ada gejala apa-apa kita lakukan operasi. Iya, sayang ya, memang harus tempatnya di situ ya. Iya, dokter kadang-kadang Supra. nih ada juga yang ada lagi operasi yang lain, kemudian udah deh sekalian Sekalian aja aja. dia usus buntunya diangkat kayak gitu. Oke, Ini ini kayak bikin pertanyaannya buku sudah nggak Boleh sabar langsung. untuk dibacakan nih ya. Langsung Oke. kita lihat pertanyaan pertama dari Instagram dari siapa? Nai NNA. Dok, kalau mah bisa diobati pakai pisang Ambon dibakar terus dicampur telur ayam kampung nggak? Nah ini menarik Waduh, nih. Dokter Ini Chandra. pengobatan-pengobatan yang memang sering atau suka dilakukan oleh masyarakat kita nih dok. Pakai pisang Ambon nih dok. Ya mungkin kalau terkait pisang Ambon dibakar terus dicampur telur ayam kampung. Ya mungkin itu kalau ini kan lebih ke arah pengobatan mungkin tradisional ya. Iya, Artinya betul. memang evidence base-nya memang belum banyak. Artinya tiap orang individu beda-beda. Artinya ada yang mungkin membaik dengan ini, juga ada mungkin yang nggak membaik juga banyak. Artinya kalau tanya secara evidence base-nya, ya kita bicara faktanya juga memang ada yang bisa membaik, ada yang enggak. Jadi semua ya kembali ke individu masing-masing. Oke, berarti secara medis belum medis terlalu belum- direkomendasikan yes, ya. direkomendasikan. Jadi pengobatan sekali lagi seperti untuk ini. naik ya, oke ya Anda kalau mau makan ini silakan aja. Betul. Tapi kalau memang kemudian masalahnya nggak selesai, nggak membaik, ya udah segera cari dokter Chandra ya. Dan kalau bikinnya banyak mungkin bisa dibagi ke kita ya Mas Boy ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh dicicil dulu katanya dicicil dulu. Berarti kita simpan untuk segmen berikutnya ya, nih. kita lanjut Baik. lagi ngobrol nih ya. Jadi pemirsa mengenai usus buntu dan mengenai tadi dispepsia. Dispepsia ini ya. Suatu kondisi kan memang penyakit di pencernaan. Betul. Ya, penyakit apa lagi sih yang mungkin atau sebagai sesuatu yang ini mungkin bukan usus buntu, bukan dispepsia, ada penyakit lain yang memang gejalanya di sekitaran perut gitu dok. Mungkin dokter Chandra bisa bantu jawab dok. Terkait dispepsia tadi yang perut bagian atas, Iya. definisinya berarti di bagian atas rongga perut tuh ada organnya selain lambung, ada kantong empedu juga, Ya. kemudian ada juga organ hati atau Oke. hepar. Nah Ya. itu biasa keluhannya bisa Hampir dari mirip. itu juga, mirip-mirip. Oke. Nah, ini Cuman biasanya dari pemeriksaan kalau lambung lebih ke arah ke nyeri perut bagian tengah, Bagian ulu hati, tapi kalau kayak kantong empedu atau hati lebih ke arah perut kanan atas. yang bagian Pankreas atas. juga bisa ya kalau ya? Pankreas juga bisa. Sebenarnya organ-organnya ada pankreas juga salah satunya. Ya, Memang kalau di perut banyak bawah ya. dok apa dok? Dokter Supra. Oke, ya menariknya begini. Untuk wanita nih, wanita kalau misalnya ada nyeri perut sebelah kanan bawah itu kita juga harus ada kecurigaan juga, bukan hanya masalah usus ya. Sebabnya juga ada 3 organ di situ, ya organ kandungan, organ saluran kemih, baru organ usus. Nah, Oke. saluran kemih bisa karena dia ada batu, saluran kemih atau infeksi saluran kemih juga bisa.
Lalu organ kandungan itu bisa banyak sebab juga, misalnya kayak kista terpuntir atau kista endometriosis atau kehamilan di luar kandungan, itu juga bisa terjadi. Baru kita bisa pikirkan juga itu usus buntu. Jadi untuk wanita ini memang sedikit challenge kita untuk mendiagnostik, karena kita juga butuh keahlian juga, keahlian dokter lain seperti dokter kandungan untuk bisa membedakan apakah betul ini suatu akut abdomen yang disebabkan karena usus buntu atau sebab-sebab yang lain. Oke, baik Dokter Supra. Jadi penasaran ya, kira-kira kalau appendix sudah dibedah, dipotong, dibuang ya berarti ya, itu penyebabnya, bukan penyebabnya, efeknya seperti apa? Kan kita berarti udah nggak punya lagi dong appendix ya. Apakah masih tetap bisa hidup normal ataukah seperti apa? Ditahan dulu ya Dok ya, jangan dijawab dulu. Karena ada yang mau lewat satu ini dan jangan lupa nih, kita masih tetap menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi masih boleh nih mengirimkan pertanyaannya langsung ke Instagramnya @halodoktert.tvri. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Bidan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto mau menanyakan untuk kelanjutan pemberian vaksin Cervarix apabila pemberian pertama dan kedua sudah diberikan, kemudian ketiga kalinya terlambat. Terlambatnya berapa jaraknya? Lebih dari 1 bulan. Ya, jadi kalau untuk pemberian vaksinasi kan memang diberikan 3 kali selesai dalam 6 bulan. Tapi kalau memang yang ketiga terlambat itu masih boleh sampai 12 bulan. Sampai 12 bulan maksimal. Ya, tapi sebaiknya selesai 3 kali tuntas dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 tahun ya sebaiknya diulang lagi dari awal. Oke, jadi kalau selisih 1 bulan masih oke. Boleh. Ya. Untuk pemberian imunisasi Cervarix itu efektivitasnya diulang atau untuk seumur hidup, Dok? Ya, jadi vaksinasi anti HPV ini diberikan sampai saat ini dalam penelitian itu cukup diberikan 1 paket saja. Jadi 3 kali pemberian itu cukup diberikan dan tidak perlu lagi diulang. Ya, kecuali nanti dari penelitian terbaru ada lagi hal yang perlu diulang untuk dilakukan booster. Tapi sampai saat ini cukup 1 kali atau 1 paket, 3 kali pemberian itu selesai. Tapi kewajiban untuk pap smear itu harus tetap rutin. Dokter, karena sehat itu asik. Nah, tadi pertanyaan sebelum jeda ya Dok ya. Appendix kan cuma 1. Kalau sudah dioperasi, dipotong, dibuang, itu berarti gimana? Kita ususnya jadi pendek. Jadi pendek. Masih bisa hidup normal ataukah akan ada efek-efeknya Dok? Mbak Clara, yang pasti setelah usus buntu yang meradang dibuang, kita sembuh. Sakitnya hilang, itu nomor 1. Yang kedua, yang jadi mitos, nanti saya beraknya jadi susah nahan atau bagaimana, atau misalnya daya tahan tubuh kita jadi berkurang, tidak. Itu hanya mitos aja. Jadi justru biasanya di pasien-pasien saya setelah usus buntunya dibuang, biasanya pola buang air besarnya akan lebih lancar. Gitu. Ya, karena salah satu gejala usus buntu yang paling sering adalah konstipasi atau sulit buang air besar. Ya, setelah dia lancar, lalu ya berikutnya ya dia sudah tidak akan rasa apa-apa lagi dan tidak ada pengaruh ke sistem kekebalan tubuh dan segala macam, tidak ada. Aman intinya semuanya. Aman dan malah perbaikan hidup ya. Justru kalau kita tidak buang, ke depannya itu akan terjadi komplikasi, itu akan luar biasa sulit. Karena untuk operasi yang sudah terjadi perforasi atau pecah usus buntu itu akan kita kita lakukan operasi yang incisinya atau sayatan di tengah dan bukanya agak lebar. Dokter mungkin mau dilanjutkan slide-nya dokter ya. Terkait pembedahan tadi ya Mas Boy ya. Boleh. Sedikit kita ini sebelum kita masuk ke pertanyaan pemirsa ya. Oke. Boleh disambung lagi slide-nya Dokter Supra. Purba. Mas Boy, lupa terus ya namanya. Karena lagi enak perut nih ceritanya. Jadi untuk terapi usus buntu itu adalah 1, pembedahan. Nah, masalahnya pembedahannya ada berapa teknik. Jadi ada 2 teknik pembedahan. 1 pembedahan dengan teknik konvensional atau kita melakukan sayatan biasa di atas perut sebelah kanan bawah. Yang kedua, kita melakukan teknik minimal invasive surgery atau tindakan minimal invasif dengan menggunakan kamera yang sayatannya berada di daerah umbilikus atau daerah pusar, seperti itu. Nah, bedanya kalau menggunakan sayatan konvensional, 1 sayatannya akan besar, ya. Secara kosmetik juga nanti penyembuhannya mungkin kurang baik. Ada sekar bekas luka operasinya.
dan rasa nyerinya itu mungkin akan sedikit lebih lama. Nah, sekarang kan metode-metode minimal invasif udah lebih canggih lagi. Jadi kita bisa menggunakan teknik single incision laparoscopy surgery. Jadi hanya satu sayatan saja, lalu kita bisa mengeluarkan usus buntunya itu. Itu yang single incision. Ada juga yang single hole. Nah, ini lebih kecil lagi. Jadi sayatannya itu hanya untuk memasukkan kamera. Itu sekitar 11 mm, kita bisa mengeluarkan. Tapi ada syarat-syaratnya juga, misalnya belum parah usus buntunya, maksudnya masih usus buntu kronis atau belum jadi perforasi atau jadi pecah. Yang kedua, mungkin dinding perutnya juga tipis untuk orang-orang yang perutnya tidak terlalu gemuk gitu. Tapi kalau misalnya sudah jadi pecah atau apa, kita menggunakan teknik single incision laparoscopy surgery itu. Tapi sayatannya agak sedikit lebih lebar, sekitar 3 cm, tapi kita bisa menggunakan 2 instrumen untuk mengeluarkan usus buntunya itu. Dok, kayaknya waktu kita terbatas nih ya. Silakan duduk Dr. Purba. Purba. Supra. Ini kita mungkin langsung ke Instagram ya. Ini pertanyaannya udah nggak sabar pengen dibacakan. Kita bacakan dari penyanyi Instagram. Yang pertama yang kedua ini ya pertanyaannya. Dari Leni Syarif. GERD bisa menyebabkan penyempitan saluran makan di kerongkongan dan kerusakan pita suara nggak dok? Kata dokter karena GERD saya sudah setahun susah menelan dan suara saya serak dok. Ini agak sedikit menyimpang dari dispepsia nih, tapi kan masih kelompok dispepsia GERD ya dok ya. Oke. Gimana Dokter Chandra? Seperti apa dok menjawabnya ya? Suara serak dan sesak nafas sebenarnya. Betul. Tapi suara saya juga serak ya Mas Boy. Tapi saya nggak kok. Terkait GERD sebenarnya itu kan karena ada asam lambung yang naik ke kerongkongan. Keluhannya memang bisa sulit menelan, jadi bisa menyebabkan keluhan sulit menelan. Kalau suara serak ya juga bisa, tetapi artinya untuk merusak pita suara sih sebenarnya tidak. Tetapi memang membuat keluhan seperti susah menelan atau gangguan kayak suaranya jadi kayak agak serak sedikit bisa, tapi bukan merusak pita suara sih enggak. Ya tadi terkait mengenai asam lambung yang naik itu bisa naik sepanjang apa sih, sejauh apa gitu naiknya dok? Dari situ bisa sampai keluar? Ke rongga mulut, kalau keluar dia bisa muntah jatuhnya. Nah, kita muntah, atau kalau memang sering naik sampai ke atas rasanya kayak nggak nyaman, sering sendawa. Sendawa, mual, ataupun muntah. Jadi intinya bisa sampai ke rongga mulut ya dok, mulut yang menyebabkan mulut tuh asam. Baik. Jadi sekali lagi tidak merusak pita suara ya, Bu Leni Syarif. Sabar ya Leni ya. Pertanyaan berikutnya dari Darmawan. Darmawan MD, dok penanganan pertama untuk gejala GERD gimana ya dan kenapa sering kambuh di malam hari? Nah ini malam hari lagi tidur, lagi anak tidur tiba-tiba betul, sesak napas, perih gitu dok. Terkait penanganan pertama pada GERD dengan obat-obatan sebenarnya, karena GERD itu karena peningkatan asam lambung yang tinggi, jadi memang harus dengan obat-obatan. Mungkin obat-obatan yang masyarakat tahu, obat-obat lambung ya nyebutnya, itu diminum biasanya sebelum, misalkan kalau memang nggak membaik dengan obat-obatan bisa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terkait sering kambuh pada malam hari memang karena dengan pertama posisi juga, karena tidur kan lebih berbaring, kemudian terkait juga dengan peningkatan asam lambung juga yang misalnya lebih cenderung pada malam hari. Makanya pada penderita GERD seringnya kebangun pada malam hari karena rasa panas tidak ada. Ada nggak upaya untuk mencegah supaya asam lambung naik di malam hari? Misalnya bantalan lebih tinggi kah, atau tidurnya sambil duduk gitu nggak ya? Capek dong Mas Boy, capek ya. Bantal lebih tinggi bisa mengurangi. Kemudian habis makan jangan langsung tidur. Biasanya orang seringnya makan langsung tidur kan. Langsung tidur, betul. Nah ini menarik sekali. Sudah terjawab ya Mas Darmawan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Triansya Pangestu 4. Usus buntu itu bisa dicegah nggak dok? Dokter, apa benar penggunaan sabuk bisa mencegah GERD naik ke atas? Ya, monggo Dokter Purba dulu. Purba Surya dulu. Bisa dicegah nggak teman saya Dokter Purba. Kembali lagi, tidak bisa dicegah, tapi kita bisa mengurangi resikonya. Seperti makan makanan yang berserat tinggi dan banyak minum air putih dan segala macam. Sehingga BAB-nya lancar. Nah, Dokter Chandra gimana nih dok? Penggunaan sabuk. Waduh. Ini mencegah. Kalau sabuknya dikencengin gitu, maksudnya sabuknya dikencengin biar asam lambungnya nggak naik gitu kan. Malah kebalik ya, kalau dikencengin malah naik ya asam lambungnya ya. Malah jadi tekanannya lebih tinggi sebenarnya. Penggunaan korset gitu-gitu kali ya pada wanita. Itu bisa malah menyebabkan GERD sebenarnya itu. Kalau biasa karena contohnya pada orang obesitas, itu kan lebih mudah GERD
karena memang tekanan ke lambungnya lebih besar. Oke, jadi pakai sabuknya jangan kencang-kencang ya, jangan malah baju terlalu ketat kali Dan mungkin terlalu itu ya. ketat, iya. Benar. Yes. Ya, ini Malah bukan mengamankan, malah menjadikan kita dikejar mengancam waktu, ya. tapi ada satu pertanyaan yang menarik nih untuk Dokter Surya. Tadi kan Surya Purba salah mulu, mohon maaf ya pemirsa ya. Oke, kalau ada keluhan tadi usus buntu, sudah dirasakan ada golden periodnya nggak? Artinya berapa lama dia harus operasi atau boleh ditunda sampai berapa lama gitu dok? Prinsipnya tidak boleh ditunda, Oke. secepatnya dikerjakan. Sesegera mungkin Sesegera begitu. mungkin, sesegera mungkin. Tapi tidak ada golden period, misalnya sakitnya di rumah, tengah malam, besok pagi aja gitu saya datang. Kita tidak pernah tahu kapan usus buntu yang sudah meradang itu bisa terjadi pecah atau perforasi. Iya. Sehingga sebelum terjadi seperti itu, baiknya segera cari pusat kesehatan terdekat. Makanya kalau sudah mulai gejala seperti itu, harus operasi, jangan tunda-tunda. Nanti kalau misalnya nanti gejalanya timbul dan pecah pada saat dia sedang di luar kota atau di tempat yang tidak jauh dari pusat kesehatan, itu akan beresiko tinggi buat kesehatan. Iya, tiba-tiba di tengah laut atau di atas gunung gitu ya, Waduh. gitu, tiba-tiba pecah ya, oke jadi masalah. Betul. Wah, ini menarik sekali ya perbincangan Baik, kita. karena waktu kita sangat kurang, Betul. pemirsa, tentunya ini masih banyak yang ingin dibahas masalah dispepsia dan juga dan appendicitis, usus usus buntu. buntu Ya, ini. ya. Jadi tadi kesimpulannya artinya pemirsa kita harus hati-hati kalau ada keluhan-keluhan dirasakan di nyeri perut, apakah di ulu hati, apakah di perut kanan bawah, ya kita mesti pastikan dulu nih masalahnya, apakah primernya atau utamanya di usus buntu ataukah masalahnya tinggal di lambung. Jadi intinya tadi kalau kata dokter Surya, Supra. salah terus ya. Itu Supra. Pola makannya juga harus diperhatikan ya, makan makanan yang berserat. Dicegah sih nggak bisa, tapi Betul. memang kita harus jaga dengan pola makan. Dokter Chandra juga tadi pola makan, pola hidup ini tetap harus dijaga dengan baik. Tapi pola makan kunci utamanya Iya, ya. kunci utamanya Minum air putih itu kunci dia. utamanya. Terima kasih Dokter Supra dan juga Dokter Chandra. Aku salah lagi nih dok ya. Dan juga Dokter Chandra atas penjelasan yang luar biasanya. Dan tentunya kita terima kasih juga nih untuk pemirsa yang sudah menonton Halo Dokter. Ya, dan bagi yang ketinggalan nih, boleh nonton di mana Mas Boy? Ya, silakan saksikan di YouTube TVRI Nasional ya. Tentunya Halo Dokter ini memberikan informasi-informasi menarik mengenai kesehatan ya. Jadi saksikan terus Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 9.30 ya. Halo Dokter, karena sehat itu asik. Yeay, bye.